Ini aku baca yang satu dulu ya. Tulisannya bab 1 teks kitab Rosail fi Ilmil Ansab. Sebelum penulis mensyarahi tutup kurung buka menjelaskan bagaimana metode isbat nasab yang terdapat dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab, alangkah baiknya kita ketengahkan terlebih dahulu bagian khusus dari kitab tersebut yang menjelaskan tentang metode isbat nasab seperti di bawah ini. Jadi kalau dalam kitab Rosail fi Ilmil Ansab ini ada metode sampai dengan 5 turuk ya Gus. 5 itu sampai berapa itu? 8 kalau nggak salah ya. 8 ya, sebentar. Ini yang tertulis di sini ada Arabi. Oh ya, ada sadis sampai sebentar. Ada Thariqah as-Sabi. Oke, di sini ada tulisannya 7 ya. 7 ya. 7 Gus. Baik, poin-poinnya gini aja. Thubutun nasab inda ulama'in nasab. Wa yathbutun nasab bil alamatil wadihat. Wa bil bayyinati tsabitat wa la yathbutu bisyubuhat. Lima yatarattab alaihi min huquq wastiqaqat wa muamalat wa qad adda ulama'un nasab khamsa tara'iq li thubutih. Jadi untuk penetapan suatu nasab itu mesti menggunakan alamat yang jelas dan penjelasan yang kokoh. Tidak boleh didasari dari itsbat yang atau yang ragu-ragu. Atas apa yang diurutkan di luar dari kenyataan. Nah, di mana para ulama ini ada 5 perspektif tata cara untuk mengitsbat nasab. Begitu ya Gus ya? Betul ya. At-tariqatul awal istifadatun nasab wa syuhratihi fi baladihi. Syuhratan tuthmiru ilman wa istifadata baina bayinun baina adada minan nas yaqul ilm yukhbiruhum awil fannil qawi. Thariqah yang pertama adalah terkonfirmasinya nasab seseorang serta keterkenalannya atau viralnya atau masyhurnya itu harus di negaranya. Harus di negaranya. Syuhratan tuthmiru ilman, keterkenalan yang membuahkan informasi yang valid. Yakin gitu ya? Ya, yakin ya begitu. Nah, kurung. Bukan hanya kabar burung, apalagi burung yang cuma kasih kabar. Burung beo namanya kayak. Iya. Wastifadotun bayinun, dan konfirmasi atau penyebaran yang jelas baina adatin. Apa ini Gus? Nah, saya buka dulu ya. Saya buka dulu. Biar. Baina adatin. Nah, ini Mas Gabit Asma, ini kitabnya namanya Rosail fi Ilmil Ansab. Wastifadatin bayinin baina adatin adada minanas. Bainanya itu 2 kali, adatinnya itu 3 kali. Wasifadatun baina adatin minanas. Gus, ambil bolpen dulu. Biar maksudnya bukunya itu benar-benar aku mau tolaah gitu loh. Bentar, bolpennya mana? Ayo Gus, wastifadatun, ayo. Wasifadatun baina adadin minanas. Oh, ini tagnya berarti ini salah Gus. Di sini tulisannya wastifadatu bainin tulisannya Gus. Makanya bainanya 2, adadinnya 2. Lah ya, wastifad gimana? Coba urutannya gimana? Wasifadatun baina adadin minanas yaqul bi khobarihim. Nah, ini berarti tagnya kelebihan. Di sini tulisannya wastifadatu bainin adatin Gus. Tipe makanya itu Kiai. Yang benar wasifadatun baina adadin minanas yaqul ilmu bi khobarihim. Itu juga kebanyakan ya. Ya. Oke, wastifadatun baina adatin minanas yaqul ilma. Yaqul ilmu bi khobarihim.
Oh, yaqa'u ilmunya jadi fa'il ya. Tur. Oke, yaqa'ul ilmu bi khabarihim awil fanil qawi. Awid Jadi, dzannil qawi, salah lagi tuh tipe itu. oh iya ini salah ini. Tagnya salah ini, sebentar. Itu halaman 101 itu Kiai kalau di kitabnya mah. Ya. Oke. Yukhbiruhum awil dhannil qawi ya. Khobarihim ya, kebanyakan titik itu. Lah ya bi khabarihim kan, yaqa'ul ilmu bi khabarihim kan. Yes. Bi khabarihim awil dhannil qawi. Jadi penyebaran yang dimaksud adalah wastifadotun baina adatin minan nas, artinya penyebaran dengan jumlah manusia yang banyak, kan begitu Gus? Yes. Yaqa'ul ilmu bi khabarihim, yang kemudian informasinya menjadi berita yang nyata atas informasi manusia-manusia tersebut, awil dhannil qawi, atau kemudian tercipta persangkaan yang kuat. Wa yu'minu, Ayo manu. oke, wa yu'manu, Tawafuquhum alal kadzib. oke, dan kemudian Aman kesepakatan mereka. terhindar ya, wa yu'manu terhindar untuk Ya. terjadi permufakatan bohong. Ma'a adamil mu'arad atau mu'arid ini, Mu'arid. tanpa adanya penentang. Wal istifadhah ta'ni at-tasamu, yang dimaksud dengan istifadhah atau berita haril bayyinati, yang demikian ini adalah bagian dari kejelasan tentang suatu berita yang benar. Wa Watawaffarad bentar. Wahya min adzal tawafarad bayyinah. da'awi ya. Dawai. Iya, watawafaro ya. Ini tasamu watawaffurad dawai ila watawaffura. Iya, watawafurad dawai ila nakliha. Dan apa tawafur? Bab atau banyak motif. Motifnya itu mencukupi Pengakuan. untuk pengakuan ya. Bukan, dakwah itu penyebab ya, motif-motif gitulah. Dan motif-motif itu untuk mengutip bayinat tersebut untuk mendapatkan informasi itu. Oke, ila nakliha, untuk menginformasikan ke beberapa orang. Wa innama khussuha bitasamu, yang dengan demikian kekhususan dengan terkonfirmasinya berita, li'annan nasab amrun la madkhala lirru'yati fihi, karena tetapnya suatu nasab atau karena sesungguhnya nasab itu adalah suatu hal yang tidak ada apa ini? Yang tidak ada kesempatan untuk atau tidak ada cara untuk melihatnya. Ya, artinya proses. Tidak mesti harus kita melihat mana kakaknya, kan seperti itu kan? Bukan hanya itu Kiai, tetapi proses pembuahan, proses kelahiran dan lain sebagainya itu. Iya, artinya isbat nasab, misalkan Gus Aziz putranya siapa, itu tidak mesti harus saya dikasih tahu dulu kakaknya, kan begitu Gus? Oh. Jadi tidak ada keharusan untuk melihat melihat datanya kayak gitu kan? Tapi bukan melihat datanya ya yang pasnya itu, Apa tapi melihat melihat itu? proses bagaimana si anak ini lahir dari ibunya. Proses kelahiran Proses ya. pembuatannya, proses kelahirannya. Gitu. Jadi artinya kita nggak harus lihat wujud bayinya keluar dari rahim kan gitu ya. Betul. Wasuratuha fil hamil, misalkan gambarannya ketika si anak di perut kan seperti itu. Yes. Ayas ma'asyahidu anna fulanan yantasibu ila. Kenapa? Coba. Itu fil hamil atau tahamul itu? Tahamul lah kan. Ya. Kurang tak itu.
Wasuratuha fit tahamul kan. Tahammul. Nah iya. Ini kadang-kadang sebelum menanggung ya. Iya, Menanggung untuk menyampaikan syahadahnya gitu. Nah ini kadang-kadang orang langsung terbit nggak di cross check dulu. Ayasma asyahidu anna fulanan yantasibu ila syakhsi awil qabilah. Jadi apa ini? Untuk bisa terdengar bagi yang menyaksikan sesungguhnya seseorang itu bernasab kepada seseorang atau ada hubungan dengan suatu qabilah. Wa annahu qad istafadha bainan nas, dan yang demikian ini sudah tersebar di antara manusia. Wa annan nasa yansubunahu ila dzalika, dan sesungguhnya manusia sudah meyakini kenasaban dia, keabsahan nasab dia, kan begitu ya? Jadi gini. Jadi gambaran bagaimana sih gambaran dalam menanggung sebuah syahadah, menanggung sebuah kesaksian ya. Itu gambarannya adalah dengan seorang saksi itu mendengar bahwa fulan itu bernisbat kepada bin fulan, syakhs ya. Atau fulan itu bernasab kepada kabilah tertentu. Satu. Terus yang kedua, dia mendengar bahwa si fulan yang bernisbat kepada syakhs, kepada seseorang atau kepada suatu kabilah itu sudah tersebar, tersebar ya, di kalangan manusia. Dua tuh ya, yang dia dengar itu. Kemudian yang ketiga, si saksi itu mendengar bahwa orang-orang itu menisbatkan si fulan kepada si fulan kepada bapaknya, kepada seseorang atau kepada kabilah. Kepada si fulan atau si fulan adalah bagian dari marga fulan, begitu ya? Tuh, tiga tuh. Kemudian yang keempat, si syahid, si saksi itu dia mendengar bahwa si fulan yang nisbatnya itu kepada fulan yang seseorang ya, atau kepada satu kabilah itu sudah melewati masa itu membuat prasangka seseorang bahwa dia itu atau nasabnya, nisbatnya itu benar. Nah, jadi ada berapa hal nih? 1, 2, 3, 4 hal dari saksi yang dari hal-hal yang harus didengar oleh si saksi ini yang akan memberikan kesaksian kepada si fulan bahwa dia itu adalah bin fulan atau kepada kabilah fulani. Oke, yang fulani. Pertama diulang Gus, yang pertama apa Gus? Dia harus mendengar. Si saksi ini harus mendengar bahwa ayasma asyahidu anna fulanan yantasibu ila syakhsi awil qabilah. Jadi orang yang bersaksi harus mendengar dulu bahwa ada orang itu bernasab kepada seseorang atau bernasab dari kelompok marga tertentu, kan begitu itu yang pertama. Yang kedua, informasi beritanya sudah menyebar ke orang banyak. Dia harus mendengar itu, mendengar bahwa informasi itu sudah tersebar. Yang ketiga, sehingga manusia-manusia itu berani menyatakan bahwa fulan itu bernisbat atau bernasab ke fulan, atau si fulan bernasab ke kelompok marga tertentu, kan begitu, itu yang ketiga. Nah, itu yang ketiga ya, yang harus didengar oleh si saksi. Iya, jadi beritanya sudah sampai ke orang banyak, kemudian orang banyak itu rame-rame menyatakan fulan keturunan fulan atau fulan bagian dari marga fulan. Nah, yang ketiga, wa anna dzalikam tadda muddatan yaghlibu ala dhanni sihhatahu. Yang demikian itu berlanjut dari zaman ke zaman gitu, atau masa ke masa ini. Ya, pokok dia mendengarnya dalam masa yang lama. Jadi saya sudah mendengar bahwa Kiai Syarif itu adalah saudaranya Cheng Ho gitu. Udah lama, udah tahunan. Maka bagaimana itu setelah adanya kesaksian yang dia itu mendengar 4 hal ini, maka cukup fayuktafa bil intisyab wa nisbatin nas itu. Maka yang demikian maka jelaslah bahwa Gus Asik adalah putra fulan dari marga fulan atas nisbat yang demikian tadi, kan seperti itu ya. Betul, saudara. Wa yajibu at-tanabbuh ila annal istifadhah
yajibu antakuna fi buldatihi au qabilatihi. Yang dengan demikian wajiblah kiranya untuk yang terkait dengan istifadhah atau terkonfirmasinya nasab seseorang diwajibkan keberadaannya ada di negara orang tersebut. Jadi negeri aslinya gitu. Tilkal mas'umah wallati takunu fi mahjarihi. Baldatan au qabilatan. Ya, iya. Dan wajib untuk diperhatikan bahwa istifadhah itu wajib berada di negerinya atau berada di kabilahnya, bukan dari klaimnya, dan bukan di tempat hijrahnya. Baik itu secara baldatan atau qabilatan, yang di mahjar itu baik yang di negerinya atau di kabilahnya. Ini kabilah yang sudah berpindah gitu ya. Apa itu namanya tadi itu latil kalmas umah wallati takunu fi mahjarihi, bukan sebagaimana prasangka banyak orang tentang keabsahan istifadhah di tempat hijrahnya, kan begitu Gus? Oh, yes. Buldatan am qabilatan au ayyaftaila syuhrah sakhsun fil usrah duna antakuna syuhrah li usratihi min qabl. Apa itu Gus? Atau ada seseorang yang sengaja membuat kesyuhrohan, kepopuleran sebuah nasab dalam satu keluarga, sementara keluarganya itu sebelumnya tidak memiliki kemasyhuran. Ada yang dia klaim itu sebagai keturunan suatu kabilah atau keturunan dari satu tokoh. Oke, selamanya dalam kurun waktu tertentu nggak masyhur, tiba-tiba menjadi masyhur gitu ya. Yes. Wahadi suratul akhirah, apa ini? Syayi'atun. Ya, i'atun, hamzah itu. Sya'i'atun. Oh ya, ini tulisannya titik 2 di sini, ini gimana? Ini juga sama di kitabnya itu ya. Yang Dan benar syayi'atun. namanya gambaran akhir, yaitu dengan kesengajaan, unsur kesengajaan dalam membuat syuhrah suatu keluarga yang tidak memiliki kesyuhrohan sebelumnya, itu sya'i' itu tersebar mana tadi? Fi hadil azman. Di masa-masa ini, ma'an nasabin nabawi syarif, itu yang berkaitan dengan nasab yang dihubungkan kepada Nabi yang mulia. Ya. Hafizahullah. Walhasil analis syuhrah dawabit walaisal hadis fiha mursalan. Kesimpulannya bahwa untuk masalah syuhrah ini harus ada aturan ya. Ya, aturan-aturan. Aturan-aturan, dan tidak dibolehkan adanya informasi yang salah. Kalau lebih simpelnya gini, walaisal haditsu fiha mursalan, dan pembahasan atau pembicaraan mengenai syuhrah itu nggak ngawur gitu. Ya. Pokok syuhrah langsung diterima, nggak gitu juga. Karena ada dawabit, ada kaidah-kaidah, ada aturan-aturan yang harus dipenuhi. Baik. Wa inna ma dzakaru syuhra bil istifadhah duhuna syuhra at-tawatur. Kemudian para ulama itu menyebutkan syuhrahnya itu harus bil istifadhah. Syuhrahnya itu harus tersebar, bukan syuhrah berdasarkan atas mutawatir. Tawatur itu apa namanya, yang hanya apa diterima oleh 3 orang atau lebih gitu. Karena mutawatir itu kan syaratnya 3 orang gitu kan, minimal. Jadi kalau istifadhah, syuhrah bil istifadhah itu tentu lebih cakupannya lebih luas, lebih ketat daripada hanya sekedar mutawatir. Itu li'annaha al-bidayah allati yuthbitu bihan nikah wal wiladah wan nasab wal maut. Ya karena
dengan istifadah itu, syuhra bil istifadah itu baru permulaan yang bisa menetapkan sebuah pernikahan, Iya, kelahiran, kenasapan, kematian. Adapun mutawatir ya jelas pensyaratan tersebut ya sulit. Jadi kalau di sini mutawatir itu lebih apa ya, lebih ketat sebenarnya daripada istifadah, karena itu dari generasi ke generasi gitu ya. Bahwa yang lebih ketat apa? Tawatur ternyata, bukan yang tadi. Iya, Jadi syuhra itu lebih yang lebih ketat itu tawatur apa istifadah? tawatur. Nah, salah tadi di awal. Nah, ya, Waalaikumsalam. Ulang lagi, wa inna ma dzakaru syura bil istifadah duna syura bitawatur. Yang dimaksud ulama terkait masalah pernasaban ini adalah syuhra yang istifadah, bukan syuhra yang tawatur, kan seperti itu. Betul. Dikarenakan syuhra yang istifadah ya, ini hanya ke syuhra istifadah apa syuhra tawatur ini? Syuhra bil istifadah. Oke, dikarenakan syuhra bil istifadah adalah merupakan rangkaian awal untuk menetapkan keabsahan pernikahan, kelahiran, jalur nasab, dan kematian. Sedangkan syuhroh yang at-tawatur, maka ada kemestian syarat yang sangat sulit sekali. Asyirah sulit jidan banget. Wahwa yakni ayan tasyirul khobar fil asqoi wal aqolimi kafah. Itu sebuah informasi itu harus tersebar ke seluruh penjuru, ke seluruh daerah kafatan secara menyeluruh semuanya gitu. Ini yang kaitan syuhra bit tawatur ya. Yes. Wahada innama yahsulu maghfuran bil i'jaz. Dan ini terbatas. Apa itu mahfuzan itu? Mahfuron apa mahfuzan ini? Innama yahsulu mahfuran bil i'jaz. Mahfuran itu dibatalkan. Oh, mahfuron itu ibtol ya. Mangkudon gitu. Wahada nama mangkudon bil ijaz, jelas itu akan dibatalkan dengan ijaz. Apa namanya, kemujizatan gitulah ya. Nah, contohnya seperti kelahiran dari Nabi Isa alaihissalam. Oke. Itu fal istifadah ammah, itu secara menyeluruh. Ya. Istifadahnya tawatur lah inilah ya. Ya, titik itu udah. Itu sebagai sampel. Nah, terus setelah fal istifadah itu udah beda jumlah lagi itu kayak. Oke, wa tawatur yakunu fi ba'dil halat, kan seperti itu. Ya. Adapun Tawatur itu terjadi sebagian keadaan. walau ishtarata tawatur lamma kana bil imkan itsbatu nasabi ahad. Ya. Kalau disyaratkan adanya tawatur kan gitu. Maka nggak mungkin untuk menisbatkan nasab seorang pun. Kalau disyaratkan tawatur, oh ya maka kesulitan ya, betul. Ya. Oke, tsumma la mani'a fi anna Di antakwal istifadatu. antakwal ya. Nah, Fi antakwal istifadah hatta tasila ila haddit tawatur. kemudian tidak ada penghalang dalam apa namanya istifadah itu menjadi kuat sampai mencapai batasan mutawatir. Oke. Seperti- Sehingga benar-benar berhasil adanya tawatur itu ya, batas-batas tawatur itu ya. Ya. Kama tawataro anak Ibrahim qad waladal Amatain. al-arabiyah wal Ummatain, maaf, ummatain al-arabiyah wal. Ibriyah. Wala Ibriyah. Oke. Sebagaimana terkonfirmasinya secara menyeluruh atas keberadaan Nabi Ibrahim yang memiliki keturunan dua umat, yakni umat Arab dan umat non-Arab. Yes. Apa? Eber lah ya. Eber ya. itu. Iya, Eber ya. Eber itu siapa aja sih Eber? Ya keturunannya ini Nabi Yakub. Oke. Ibrani itu dari Ibriyah itu. Ibrani.
Berani. Wa anna al-Husain ibni Ali Malikul Hijaz. Syarif Dan Husain itu. Syarif Husain. Oke. Syarifun Hasaniyun. Syarifun Hasaniyun wa Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana mauliduhu mustafidun baina Baina qaumihi wa ahli baldatihi. Ya. Demikian juga Nabi Kelahiran Nabi Muhammad Muhammad kelahirannya sudah terkonfirmasi secara menyeluruh di antara kaumnya dan ahli penduduk negeri ini. penduduknya. Wasahaba maulidahu, apa ini? Khawariku. Apa ini? Pakai tanwin apa khawariko ini? Khawariku. Apa khawariko? Banyak jadi apa? khawarik yang apa namanya, banyak hal-hal yang menembus batas. Hal-hal yang luar biasa gitulah ya, yang membarengi kelahiran Rasulullah. Ini khawarik tarkibnya apa ini, Gus? Ini sigat muntahal jumu, mafa'il. Tapi bitanwin. Khawarik kan? dari Bitanwin. Nah, kan? itu pakai enggak. Ghair munsharif ya. Wasahaba maulidahu khawariku. Dan Membersamai kelahiran Rasulullah oleh khawarik. Hal-hal yang luar biasa gitu ya. Oke. Sabaqahu irhasat, banyak irhas. Irhas itu hal yang luar biasa di awal-awal sebelum beliau itu jadi nabi, misalnya kayak dinaungi oleh awan gitu ya. Ya. Wa tawatara ladai ahlil ardi anna amron adhiman qad hasal. Dan mutawatir di kalangan penduduk bumi bahwa suatu hal yang agung itu telah terjadi. Oke, au mauludan. Sahabat kayaknya itu. Apa? Sahaba sya'nin qad walada. Sahiba sya'nin. Salah juga di kitabnya di sini. Setelah sod itu ada alifnya ya. Itu kebalik itu sahiba. Iya, au mauludan sahiba sya'nin kan begitu kan? Tuh. Kotulit. Oke. Atau sesungguhnya ada seorang bayi yang dilahirkan yang memiliki keagungan itu telah dilahirkan. Walakin Allah ghamman nas amrohu khifdon. Tapi Allah Ta'ala itu menutup urusan atau perkara ini dari manusia. Umum. Khifdon lahu untuk menjaga. Rasulullah. Hanya saja ila annahu qad ja'ala lin-nasi alamatin fi dzalikal yaum la yansaunaha. Hanya saja Allah Ta'ala itu menjadikan tanda-tanda bagi manusia dalam hal di hari tersebut yang tidak mereka lupakan. Pada zakaruha, maka mereka itu mengingat tanda-tanda tersebut lama sudi abir risalah atau lama sada abir risalah, ketika Rasulullah itu menggemparkan dunia dengan kerasulannya, kerisalahannya. Itu untuk Rasulullah itu ya. Fahasilu dawabit hadi tariqahiyah. Maka kesimpulan dari aturan-aturan atau kaidah-kaidah metode ini ada 3. 1, al-istifadatu fis sama, yaitu ketersebaran dalam pendengaran atau saling mendengar sebuah informasi. Istifadatan dengan satu penyebaran, turisu ilman yang menyebabkan sebuah keyakinan, audzonan qawiyan atau prasangka yang kuat. 1. Yang kedua, intifaul mu'aradah, tidak adanya penentangan fil umum wal khusus, baik dari sisi keumuman atau kekhususan. Atau fil wasa'ikil bayinat. Atau dalam data-data yang jelas. Kemudian yang ketiga adalah qidamun nisbati wasyuhrah, yaitu lamanya penisbatan dan lamanya kemasyhuran. Kemudian yang keempat antakuna syuhra fi qabilatihi. Kemasyhuran itu ada di kabilahnya. Au fil baladil asli, atau di negeri asalnya. La fi baladi hijratihi. Bukan di negara di mana orang itu hijrah atau pindah. Tuh.
Terus Baik. tuh. Ini nanti yang Arab besok lagi. Ini aku tak bacain yang tag Indonya. Ini nanti berarti PR untuk besok, Gus. Ya. Ya. Di bab 2 ya, nanti kawan-kawan ini nanti kalau besok ngikuti nggak apa-apa, aku lagi pengen ngobrol sama Gus Aziz saja, kangen. Gini. Di bab 2 di kitab atau buku terbitan Kiai Imad, bab 2 itu ada tulisan syarah atau penjelasan metode. Nih, tulisan menetapkan aja tulisannya mentapkan, Gus. Ini kayaknya kok. Ampun deh. Aduh. Menetapkan nasab kitab Rosail studi kasus nasab Ba'lawi. Syekh Al-Hasan bin Haidar Al-Haytami mengatakan, wa yasbutun nasab bil alamatil wadihat wa bil bayinatit thabitat wa la yathbutu bisyubuhat. 5 apa lama ini? Ya tarattab alaihi. 5. 5 ya tarattab alaihi min huquqin wastihqaqatin wa muamalatin. Isbat nasab itu terjadi dengan ciri-ciri yang jelas dan bukti yang terkonfirmasi. Nasab tidak bisa diisbat dengan keraguan karena terkait dengan hak-hak dan klaim hak dan muamalah. Dari ucapan Syekh Al-Hasan itu kita bisa menyimpulkan bahwa suatu nasab baru bisa diisbat kurung tutup kurung buka ditetapkan jika sudah memenuhi syarat, yaitu ada ciri-ciri yang jelas, bukti-bukti terkonfirmasi, dan tidak boleh diisbat hanya dengan dasar dhon atau sangkaan, apalagi bermula dari keraguan. Dengan studi kasus nasab Ba'lawi, apakah nasab Ba'lawi sudah ada ciri-ciri yang jelas dan bukti-bukti yang terkonfirmasi? Setelah kita mendalami nasab Ba'lawi, maka kita berkesimpulan bahwa nasab Ba'lawi ini tidak sabit, dalam kurung buka, kurung tutup, terkonfirmasi sahih. Kenapa? Karena berdasar ciri-ciri nasab ini secara historiografi mengalami pempindahan jalur klaim leluhur yang berganti-ganti. Dan banyak dari amudun nasab, yakni nama-nama dalam silsilah, mereka pun terkonfirmasi fiktif, tidak sesuai tulisan kesejarahan yang mereka tulis. Kemudian, bukti-bukti yang mereka punya mulai dari abad 9 sampai sekarang, kontradiksi. Sekali lagi, bukti-bukti yang mereka punya mulai dari abad 9 sampai sekarang, ya ini abad sekarang berarti abad berapa ini? Abad 15. Ini kontradiksi dengan kitab-kitab nasab dan sejarah abad sebelumnya. Nama leluhur mereka Ubaid. Dalam kitab-kitab nasab abad 9 dan sebelumnya tidak disebut sebagai anak Ahmad bin Isa seperti klaim mereka. Ucapan Syekh Al-Hasan juga wala yathbutu bisubuhat, yang artinya tidak bisa diisbat dengan keraguan, untuk nasab Ba'lawi tidak bisa diterapkan karena sudah nyata dalam kitab Al-Burqah Al-Muthilqah bahwa Ali Asyakran di abad ke-9 Hijriah menetapkan Ubaid sebagai anak Ahmad bin Isa itu hanya berdasarkan ijtihadnya. Berdasarkan kemiripan nama Ubaid leluhurnya dengan Abdullah yang ditulis dalam kitab As-Suluk. Lengkapnya apa suluk ini, Gus? As-suluk fi tabaqatil ulama wal muluk. Fi tabaqatil ulama wal muluk, abad tahun 732 Hijri. Oke. Metode isbat nasab pertama as-suhra wal istifadhah. Syekh Hasan mengatakan wa qad adda ulama nasab khamsa tara'iq li thubutih. At-tariqul awal tadi sudah dibaca ya, secara terjemahannya aku tak baca teksnya wis, nanti barangkali ada keliru kan nanti tak sampein sama yang penerbit ya, Gus. Ya, siap. At-tariqul awal istifadhatun nasab wa syuhrati fi baladihi syuhratan tuthmiru ilman. Wastifadhatun baina adatin. Nah, di sini benar ini Gus, enggak kayak tadi ini. Wastifadhatun baina adatin minan nas. Yaqul ilmu bi khabarihim awil dhonil qawi. Ini benar. Tadi kan salah dua, salah tadi. Wa yu'manu
tawafuquhum alal kadhib ma'a adamil mu'arid wal istifadhah ta'ni at-tasamu wa hiya min adharil bayinat wa tatawaffarad dawa'i ila naqliha wa innama khussuha bit tasamu li'anna nasab amrun la madkhala lirru'yati fihi. Ini ada tag Indonya ya. Nanti kawan-kawan kalau mau minta PDF-nya ada di saya. Ini untuk memudahkan aja sebenarnya. Ulama nasab menghitung ada 5 metode dalam menetapkan nasab. Pertama adalah dengan istifadhatun nasab, menyebarnya nasab, dan suhratun nasab, populernya nasab. Di desanya dengan populer yang membuahkan keyakinan dan dengan menyebar antar manusia yang bisa terjadi keyakinan dengan berita mereka atau dugaan kuat dan aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta. Ini tadi wayuk manu tawafuquhum alal kadhib. Jadi aman dari kemungkinan kesepakatan mereka untuk berdusta. Ma'adamil mu'arid dengan disertai tidak ada dalil yang menentang. Dan istilah istifadhah yakni at-tasamu, saling dengar-mendengar, saling memperdengarkan, ia termasuk hal-hal yang paling nampak. Ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya sebagai bukti. Ini tulisannya itu ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti, Gus. Ia termasuk hal-hal yang paling nampak sebagai bukti, mungkin elegannya seperti itu ya. Muradnya gini gimana, Gus? Ia termasuk hal yang ditulis di sini, ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti, atau dirubah ia termasuk hal-hal yang paling nampak sebagai bukti, gitu ya, Gus. Kalau saya malah dibalik, bukti-bukti yang paling nampak gitu. Oke, baik. Ya, oke. Wal istifadhah ta'ni at-tasamu. Oke ya. Dan istifadhah yaitu tasamu. Wahya min adharil bayinat. Di tagnya ditulis ia termasuk hal-hal yang paling nampaknya bukti. Nah, kalau Gus Ajis versi Gus gimana? Dengan bukti yang paling nampak. Oke, saya tulis ya, Gus. Benar, Gus. Dengan bukti yang paling wa tatawaffarad dawa'i ila naqliha, dan ada alasan untuk memberitakannya. Wa innama khussuha bitasamu, dan ulama memilih istifadhatun nasab dengan tasamu li'anna nasab amrun la madkhala lirru'yati fihi, karena nasab itu adalah sesuatu yang tidak ada jalan masuk untuk melihat langsung. Tagnya begitu, Gus. Betul. Lanjut. Oke, metode pertama untuk menetapkan nasab menurut Syekh Al-Hasan adalah istifadhatun nasab, yakni menyebarnya nasab, dan suhratun nasab, tersiarnya nasab, atau populernya nasab di desanya. Kalimat istifadhah dan suhra dalam bahasa Arab bermakna sama, yaitu intasyara wa dha'a. Ini dha'a tulisannya apa ini, Gus? Zal alif ain ya. Ini di sini tagnya tag Indo, Gus. Pakainya apa? Zal yang ada titiknya. Terus? Bentar, saya belum melihat halamannya ini. Maka benar. Za'a. Pakai dal titik apa yang tanpa titik? Zal pakai titik. Terus ain. Oke. Menyebar dan viral ya. Artinya viral juga ya, populer ya. Oke. Jadi jika seseorang misalnya Samsul ya, Samsul telah dikenal luas sebagai anak Samlawi di desanya atau di negaranya, maka ketika ada yang ditanya oleh orang lain, baik dalam suasana formal atau informal, Samsul anak siapa? Lalu orang itu menjawab, Samsul anak Bapak Samlawi. Maka ia tidak dianggap berdusta, tidak dianggap bohong, walaupun ia tidak mengetahui kelahiran Samsul ini, atau ia tidak mengetahui akte kelahirannya.
Kenapa? Karena kabar itu telah dibicarakan oleh banyak orang. Inilah yang dimaksud dengan surah wal istifadhah. Tetapi surah istifadhah itu bisa diterapkan untuk mengisbat nasab. Menurut Syekh Hasan, hanya ketika tidak ada bukti yang menentang, adamul mu'arid, bukti yang menentang itu bisa berupa pengingkaran dari ayat atau adanya to'en, yakni celaan pengingkaran nasab dari orang. Misal begini, ada orang bersaksi bahwa Ubaid anak Ahmad berdasarkan tasamu atau dengar-mendengar. Lalu ada orang mento'en atau mengingkari dengan mengatakan bahwa Ubaid bukan anak Ahmad dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu atau syuhroh istifadhah itu. Nah, yang demikian tersebut itu namanya to'en atau celaan pengingkaran nasab. Jika to'en ini berdasarkan bukti, maka dapat diterima. Jika to'en ini berdasar bukti, maka dapat diterima. Ini mungkin tulisannya jika tidak berdasar, mungkin di sini. Tulisannya jika berdasar bukti tidak, maka diabaikan. Maksudnya gimana? Jika to'en ini berdasar bukti, maka dapat diterima. Oh, jika berdasar bukti tidak, nah ya, jika berdasar bukti tidak, maka diabaikan. Begitu, Gus. Ya, jika to'en ini berdasar bukti, maka dapat diterima. Jika berdasar bukti tidak, diabaikan. Kebalik gitu ya, ya gimana coba yang benar gimana? Coba ulangi, jika to'en ini berdasar bukti, maka dapat diterima. Jelaslah ketika satu pengingkaran itu berdasarkan atas bukti, maka to'en itu ya diterima. Oke. Tapi ketika to'en itu tidak berdasar pada bukti, maka ya diabaikan. Nah, baik, artinya tag yang kedua ini jika tidak berdasar bukti, kan gitu ya mestinya ya. Yes. Jika tidak berdasar bukti, maka kalimat tidaknya dihilangin dong, maka diabaikan, kan begitu, Gus? Ya. Oke. Jika tidak berdasar bukti, maka diabaikan. Lanjut, Gus? Lanjut. Jika tidak bisa dikatakan ketika Ubaidillah hari ini sudah syuhroh wal istifadhah sebagai anak Ahmad bin Isa, tidak bisa dikatakan, maka itu cukup untuk dijadikan dalil isbat selamanya. Tidak demikian jika ada dalil yang kuat yang menyatakan sebaliknya, maka syuhroh wal istifadhah itu gugur. Perhatikan apa yang dikatakan dalam Ayatul Muhtas juz 8 halaman 309 karya Imam Romli. Walahu syahadatu bit tasamu haitsu lam yu'aridhu aqwa minhu ka ingkaril mansub ilaihi aw ta'ni ahadin fil intisabi ilaihi. Naam yuttajahu annahu la budda min ta'nin lam taqum qarinatun ala kadhibi qailihi. Dan boleh baginya bersaksi dengan tasamu ketika tidak ada penentang yang lebih kuat dari tasamu. Kalau nggak ada penentangnya yang lebih kuat, nah boleh gitu loh. Seperti ingkarnya orang yang dinisbahkan atau adanya to'en seseorang dalam nasab itu. Benar hukum demikian bahwa tasamu gugur dengan adanya ingkar dan to'en. Tetapi menurut pendapat yang kuat bahwa disyaratkan to'en ini tidak disertai tanda-tanda kedustaan orang yang menyampaikannya. Dari ucapan Imam Romli ini jelas bahwa tasamu atau populernya Samsul sebagai anak Samlawi disyaratkan dua hal. Pertama, jika Samlawi masih hidup, Samlawi ini berarti bapak ya, maka ia tidak mengingkari bahwa Samsul anaknya. Nah, jika ia mengingkari, maka batallah tasamu ini. Berarti Samsul nggak boleh ngaku-ngaku jadi anak Samlawi. Yang kedua, jika Samlawi
telah meninggal, yakni bapaknya, maka disyaratkan tidak adanya saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul bukan anak Samlawi, tetapi ia anak angkat. Jika ada saksi yang mengatakan bahwa sebenarnya Samsul hanya anak angkat dari Pak Samlawi dengan membawa bukti, maka gugurlah tasamu tersebut. Terkait nasab Ubaid, yang hari ini secara tasamu dikatakan sebagai anak Ahmad, ternyata datang berupa saksi kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang menyatakan anak Ahmad hanya ada 3, yakni Muhammad, Ali, dan Husain. Tidak ada anak bernama Ubaid atau anak Ahmad bernama Abdullah atau Ubaidillah, disertai tes DNA Ubaid yang berbeda dengan DNA keturunan Ahmad. Maka gugurlah tasamu itu. Proposisi demikian pula dikuatkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang berkata, annan nasab mimma yuthbitu bil istifadhah illa ayathbuta ma yukhalifuh. Dalam kitab Al-Jawabul Jalil an hukmi baladil khalil halaman 34, yang artinya sesungguhnya nasab adalah sebagian dari yang bisa ditetapkan dengan metode istifadhah, kecuali telah sahih sesuatu yang menentangnya. Maksud surah wal istifadhah adalah min adharil bayinat. Kalimat Syekh Hasan bahwa surah wal istifadhah adalah min adharil bayinat bukan bermakna bahwa surah itu paling kuat. Bukan. Nah, jika yang diinginkan maksudnya adalah paling kuat, maka kalimatnya adalah min aqwal bayinat. Adapun yang dimaksud dengan min adharil bayinat adalah yang paling nampak kelihatan bukti atau bukti paling mudah untuk diakses. Artinya bukti yang paling mudah dicapai oleh orang untuk mengetahui nasab seseorang, kita tidak perlu sulit-sulit menanyakan akta kelahiran. Hasil dengan mendengar saja sudah cukup untuk mengatakan bahwa Samsul anak Samlawi. Artinya jika kita mengatakannya, kita tidak dianggap berdusta atau tidak bisa dituntut di pengadilan. Hakikat kesaksian itu seharusnya adalah apa yang dapat dilihat, tetapi ulama membolehkan beberapa hal untuk dikatakan sah kesaksiannya hanya berdasarkan surah atau dengar-mendengar. Di antaranya adalah nasab, pernikahan, ijma, kematian, dan pengangkatan sebagai hakim. Karena masalah-masalah tersebut biasanya hanya diketahui oleh orang-orang terdekat dengan seseorang. Jika tidak dibolehkan bersaksi dengan surah, maka akan membawa dampak negatif, yaitu banyak kekosongan hukum karena tidak bisa mencari saksinya. Keterangan tersebut diambil dari kitab Fiqhul Islam wa Adillatuhu juz 8 halaman 282. Surah wal istifadhah boleh dijadikan tools untuk bersaksi hanya karena darurat, karena ada beberapa hal yang sulit untuk disaksikan dengan mata secara langsung, diantaranya tentang nasab dan kematian. Tentang kebolehan bersaksi dengan surah ini dihikayakan adanya ijma. Ijma yang dimaksud itu adalah ijma tentang kebolehan penggunaan metode surah, bukan ijma tentang bahwa nasab harus diijma dengan surah. Orang yang menyatakan demikian sebagaimana Bapak Idrus Ramli menunjukkan kebodohannya yang nyata dalam ilmu fikih. Tuh. Terus Aziz gak berani mengatakan kayak Idrus bodoh. Nggak boleh membodoh-bodohkan orang ya. Oh gitu ya. Tapi kan ini bukan bukan ucapan, ini ketulisan aja. Coba perhatikan yang dinyatakan kitab An-Najm An-Najm Al-Wahhaj karya Ad-Damiri. Gus Aziz punya original tag-nya? Ada itu, PDF-nya ada itu. Oke. Qala walahu syahada bitasamu ala nasab bil ijma' li anna nasabahu la yutraku bil basar wa ghayatul mumkin ru'yatul wilata 'ala al farash faktafa fihi bil istifadha lil hajat wa yajuzu dzalika wa illam yu'raf ainil wa lam yu'rafu ainul mansubi ilaihi hakahu fil kifayah 'anil isyraf kullun hadza illam takun ribatun fa in kanat bi an kana al mansub ilaihi hayyan fa anqara lam tajuz syahadah fa in kana majnunan jasad ala sahih fa inna ta'ni ba'dun nas fi dzalika nasab imtana'at asy-syahadah 'ala al-asah. Boleh baginya bersaksi dengan tasamu terhadap nasab dengan ijma,
karena nasabnya tidak bisa dilihat dengan mata, yang mungkin bisa dilihat ada kelahiran di ranjang. Maka cukuplah dalam nasab itu dengan mendengar. Hal itu boleh walau orang itu tidak mengenal mansub alaih seperti ayahnya. Keterangan itu diceritakan dalam kitab Al-Kifayah. Semua ketentuan itu berlaku bila mana tidak ada keraguan. Apabila keraguan itu ada, contohnya orang yang menjadi al-mansub ilaih itu masih hidup lalu mengingkarinya, maka tidak diperbolehkan untuk bersaksi. Maka jika mansub ilaih itu gila, boleh ia bersaksi menurut qaul sahih. Ketika sebagian orang mencela nasab tertentu, ketika sebagian orang mencela nasab tersebut, maka tidak diperbolehkan bersaksi tentang nasab itu menurut qaul as-sahih. Dari ucapan Ad-Damiri di atas, jelas bahwa ijma yang dimaksud adalah ijma tentang kebolehan bersaksi untuk nasab dengan tasamu, bukan ijma keharusan bersaksi dengan tasamu. Ad-Damiri juga menyatakan kebolehan bersaksi dengan tasamu itu karena nasab tidak bisa dilihat. Hal yang paling mungkin adalah melihat kelahiran di ranjang. Itu pun yang mengetahui hanya bidan dan beberapa orang tertentu saja. Untuk orang lain, bagaimana cara bersaksi bahwa Samsul adalah anak Samlawi? Ya cukup dengan mendengar dari orang lain bahwa Samsul itu anak Samlawi. Bagaimana nanti jika bidan bersaksi bahwa sebenarnya anak yang asli dibawa pergi, lalu diganti bayi yang lain, maka kesaksian bidan ini sangat kuat. Sangat kuat jika diyakini ia tidak berdusta berdasar bukti-bukti lain kuat pula. Dalam keadaan seperti itu, tasamu menjadi gugur. Bidan mengatakan, bukan, Samsul bukan anak Samlawi. Walaupun sudah tasamu, suhroh wal istifaltoh, tetap Samsul bukan anaknya Samlawi. Suruh istifaltoh Ubaid anak Ahmad tetap tidak bisa. Ad-Damiri juga menyatakan tasamu itu bisa digunakan sebagai tols. Bersaksi ketika tidak ada keraguan. Kullu hadza ilam takun ribat. Hukum bersaksi dengan tasamu ini jika tidak ada keraguan. Nah, jika ada keraguan, semisal Samlawi mengingkari bahwa Samsul anaknya, maka tasamu itu batal.